Ucapan duka dari Dr. Bambang Nursena. Selamat jalan Pak Yusuf Roni, kekallah kenangan bersamamu. Catatan tercecer Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa poin yang diulas dan dibahas oleh Dr. Bambang Nursena yang akan saya bacakan pada kesempatan ini. 1. Berita duka dari tanah air. Selasa tanggal 30 Juni 2025. Sore hari waktu Melbourne, saya menerima berita kepergian seorang bapak, sahabat, senior dan kawan diskusi yang lama tak jumpa, Dr. KM Yusuf Roni. Kita semua merasa kehilangan yang mendalam. Saya mengenalnya sudah cukup lama, tahun 1993, ketika mengundangnya dalam sebuah seminar di Malang. Waktu itu, saya sebagai dosen aktivis gerakan pro Megawati dan salah seorang pemerhati dari Pusat Studi Agama dan Kebudayaan atau Pustaka di Malang. Saya yang berinisiatif mengundang Pak Yusuf Roni bukan untuk khotbah, karena feeling saya beliau bukan sekedar seorang pendeta. Ada sisi-sisi lain yang perlu digali lebih mendalam darinya. Lagi pula, saat itu saya belum tertarik dengan acara-acara yang terlalu rohani seperti KKR, bahkan persekutuan mahasiswa di kampus-kampus yang menjamur di kala itu. Saya tak terlalu tertarik menghadirinya. Meskipun begitu, saya tak bisa diam juga ketika iman yang baru kutemukan disalahpahami, maka lahirlah buku pertama saya, Telah Kritis Injil Barnabas, yang sebelumnya diterbitkan Andi Offset, Yogyakarta, tahun 1990. Dua, sisi lain dari seorang Yusuf Roni. Mengapa Yusuf Roni dipilih menjadi narasumber? Karena beliau lebih kita posisikan sebagai korban dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Kalau tidak salah, setelah kasus cerpen Ki Panji Kusmin karena menggambarkan Nabi Muhammad jalan-jalan ke Monas yang menuai kontroversi, Yusuf Roni adalah korban berikut dari undang-undang jadi-jadian, tanda petik, yang jauh dari asas lex stricta, tak mengandung kepastian hukum. Kasus saya ngambang selama 6 tahun, kata Pak Yusuf Roni. Tetapi selama itu pula, saya dipenjara tanpa putusan hukum yang tetap. Dan setelah itu, Republik ini masih tak lebih baik, meskipun telah melewati beberapa kali ganti presiden. Pasal karet, tanda petik, undang-undang PNPS ini masih setia saat meminta tumbal, khususnya saat politik identitas menguat dan hegemoni mayoritas merajalela. Singkat kata, pertemuan pertama disusul pertemuan-pertemuan berikutnya. Mulanya saya ganti diundang Pak Yusuf. Pertama untuk seminar apologetika tentang Injil Barnabas.
Karena posisi saya saat itu sebagai dosen di Fakultas Hukum, maka temanya lebih umum bicara soal budaya, hukum, dan soal-soal lintas agama. Bahkan pernah pula tema yang saya gagas di Malang dibincang ulang di Hotel Sahid Jakarta bersama dengan Profesor Victor Tanya, guru besar STT Jakarta, karena beliau seorang Islamolog dan disertasi doktoralnya membahas soal Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Pada kesempatan lain, saya pernah diminta untuk membahas buku yang ditulis Yayat Saifullah, SEPMI di bawah bendera Yusuf Roni. Yayat adalah aktivis Serikat Pelajar Muslim atau SEPMI di Bandung, adik junior Pak Yusuf waktu beliau masih menjadi aktivis pelajar Muslim di Bandung. Kedua kakak adik ideologis ini bertemu kembali setelah sekian lama pisah. Meskipun sudah berbeda agama, namun keduanya tetap bersahabat. Yayat tetap Muslim dan Pak Yusuf Roni sudah dikenal sebagai pendeta besar. Saya menjadi salah seorang saksi dari pertemuan keduanya di Bandung. Menariknya, tidak seperti yang orang-orang Kristen kebanyakan bayangkan. Dalam diskusi-diskusi kami bertiga sangat cair. Tak pernah ada sekat-sekat perbedaan agama. Di sela-sela pertemuan, kita saling bercanda. Salahnya sih Islamnya ekstrim, canda saya. Coba kalau ikut NU, mungkin tidak ada orang politik yang membenturkan. Saya membaca kasus Yusuf Roni bukan murni kasus tuduhan penodaan agama. Kami pun tertawa lepas. Di mata mereka, saya dianggap terlalu memuja Soekarno yang secara politis sering berbeda haluan politik dengan keduanya. 3. Yusuf Roni mau menarik saya jadi pendeta. Kesan lain yang tak bisa saya lupakan, Pak Yusuf Roni mau menarik saya menjadi pendeta dengan berbagai cara. Pada suatu saat, ketika saya diundangnya ke Jakarta, tiba-tiba saya disuruh pelayanan khotbah. Saya tidak bisa khotbah. Spontan saya menolak. Tak bisa dibayangkan bagaimana umat Kristiani dipaksa mendengar kutipan literatur ketimbang ayat-ayat. Namun Pak Yusuf Roni terus mendesak. Saya tidak tahu apa tujuannya. Sampai suatu saat, saya terpaksa menerima karena sungkan. Nah, kali ini saya berhasil dijebaknya. Saya diminta menemani Ibu Yusuf melayani persekutuan ibu-ibu. Saya berkhotbah 45 menit. Apa kesan mereka? Tanya Pak Yusuf. Kayak dosen mengajar di kelas. Tapi ibu-ibu senang kok. Aksen Jawanya terlalu medok. Lucu juga. Mendengar laporan ibu, Pak Yusuf Roni terbahak. Mungkin ia merasa berhasil menarik saya ke kubunya kaum pengkhotbah. Ha. Mas, begitu Pak Yusuf Roni biasa menyapa saya. Sampean kan biasa menjadi juru kampanye partai. Itu modal homiletika. Soal materi, dosen kan lebih siap. Sekarang, tinggal bagaimana bahasa yang kaku dan baku menjadi bahasa yang laku, katanya meyakinkan saya. Sejak saat itu tanpa sadar saya mulai mengusung materi kuliah dari mimbar ke mimbar gereja.
Cara berpikir filosofis dan historis ternyata memperkaya perspektif teologis. Latar belakang aktivis politik sejak muda belia memperlengkapi, membaca tanda-tanda zaman, menajamkan mata saya di medan pelayanan. Sampean masih bersih dari stigmatisasi politik, tak seperti saya, katanya yang selalu akan saya ingat sampai sekarang. Itu gara-gara kesaksian pertobatannya yang terlalu dieksploitasi di Indonesia saat itu. Kami akhirnya semakin mantap menghela sejarah yang sama. Dan perjumpaan itu lebih bermakna lagi setelah pertemuan kami dengan Romo Dr. Daniel Wibiantoro, yang di antara kami bertiga lebih berperan sebagai penjaga gawang ortodoksi. Dan sejak saat itu kami berbagi peran hingga lahirlah Studia Ortodoksia yang visi dan misi utamanya membangun jembatan dalam dialog lintas iman, khususnya iman Kristen yang sering disalahpahami, salah satunya karena kendala budaya Barat. Namun sayangnya kami akhirnya berpisah jalan. Barangkali karena Romo Daniel yang waktu itu terganjal hierarki gereja yang tak sepenuhnya mendukung, karena biasanya orang asing tidak selalu mengerti situasi Indonesia. Sementara dari sisi Pak Yusuf Roni juga sama. Sebagai pembawa gerbong besar gereja bercorak Protestan dan karismatik, juga tak selalu siap dengan lompatan pemikiran yang terlalu dini untuk ukuran zaman itu. Laksana kapal besar tidak bisa berbelok tiba-tiba. Meskipun ribuan sorak-sorai para penggembira menantikannya. Kami pun sadar sesadar-sadarnya waktu itu. Pak Yusuf Roni mundur dari gereja ortodoks. Tinggallah saya yang terjepit di antara keduanya. Karena saya memang tidak ada potongan untuk menjadi pastor, maka hanya semangat diskusi melintas batas yang tersisa. Minimal dalam perspektif saya yang tak selalu benar, saya harus tetap setia merawat visi yang sudah terlanjur dideklarasikan. Dari barat kembali ke timur. Sama sekali tidak berarti harus menjadi gereja-gereja timur, tetapi menggali akar sejarah bersama yang terlupakan. Maka jadilah model pelayanan saya yang bercorak ekumenis, melintas batas laksana komunitas biara tanpa jubah. Jalan sepinya itu yang dianalogikan biara. Tanpa jubah, karena komunitas kajian kita memang tidak berada dalam naungan salah satu gereja, tak menjalankan sakramen, tetapi hanya membangun jalan menuju ke rumah atau gereja masing-masing. Sentausakah engkau dengan pilihan agamamu, kata Bung Karno dalam pidatonya di Yogyakarta saat genting-gentingnya agresi militer Belanda masih menyerukan persatuan bangsanya. Pada akhirnya, setiap kita bukanlah penentu, melainkan hanya menunggu waktu yang akan datang pada saatnya. Yahweh Natan wa Yahweh Lakah, Yehi Sem Yahweh Meforah. Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan Pak Yusuf Roni, kekallah kenangan bersamamu. Dr. Bambang Norsena, Melbourne, 30 Juni 2025.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah catatan tercecer Dr. Bambang Nursena dengan judul Selamat Jalan Pak Yusuf Roni, kekallah kenangan bersamamu. Kiranya apa yang sudah saya bacakan dari tulisan hambanya Dr. Bambang Nursena dapat memberi inspirasi kepada kita. Sekali lagi, selamat jalan kepada hambanya terkasih Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni. Biarlah ajaran dan pengabdianmu dapat menjadi inspirasi yang mendorong kami, generasi muda atau hamba-hamba Tuhan junior, semakin antusias dalam menjalankan panggilan serta pengabdian kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.